Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabik pun. Baiklah, kami dari kelompok RBL 7A yang beranggotakan 1. Iwan Gustion Gumai, NIM 121210 Prodi Teknik Sipil. Saya Yusando SD Purba dengan NIM 121210197 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Amanda Tarida, NIM 1212101191, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Jeremy Bunarsi Sinaga, NIM 121210202 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini kami akan melakukan penelitian tentang penerapan hukum Bernoulli pada karburator kendaraan. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli memiliki banyak manfaat dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu pada penerapan cara kerja karburator kendaraan. Salah satu komponen yang berperan penting pada sepeda motor yang masih menggunakan sistem bahan konvensional adalah karburator. Karburator berfungsi mencampur bahan bakar dengan udara dalam ukuran yang tepat, sesuai kebutuhan untuk kemudian disalurkan ke dalam ruang bakar silinder dalam bentuk kabut. Ada 3 unsur dasar kerja karburator. Pertama adalah tekanan atmosfer, yaitu merupakan tekanan udara bebas yang memenuhi setiap permukaan bumi. Kedua, vakum, yaitu tidak adanya sama sekali tekanan udara yang menempati suatu volume ruangan, sehingga tekanan udaranya lebih rendah berbanding dengan tekanan atmosfer. Maka udara pada tekanan atmosfer akan masuk menuju silinder melalui karburator. Yang ketiga, venturi, merupakan pipa aliran yang menyempit dari diameter besar. Aliran fluida dalam saluran dipengaruhi oleh kerapatan fluida dan temperatur, serta variabel-variabel lain yang berkaitan dengan termodinamika. Aliran fluida pada pipa atau nozzle yang menyempit kemudian melebar akan dihasilkan aliran dari aliran subsonik menjadi aliran supersonik di bagian yang menyempit. Prinsip kerja karburator. Berdasarkan prinsip-prinsip Bernoulli dan kontinuitas, jika suatu fluida mengalir dalam suatu pipa aliran, maka debit aliran atau Q adalah Q sama dengan A kali V sama dengan konstan, di mana Q adalah debit aliran, A adalah luas menampung tabung, V adalah kecepatan aliran, sedangkan jumlah tekanan statis dan dinamisnya pada sepanjang tabung akan selalu tetap, di mana persamaannya yaitu adalah P tambah setengah V kuadrat kali Rho tambah Rho GH sama dengan konstan, di mana H adalah konstan, P adalah tekanan atmosfer, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, H adalah tinggi fluida, F adalah kecepatan aliran. Pada gambar diketahui luas penampang 1 lebih besar dari luas penampang 2, sehingga menurut persamaan 1, kecepatan pada aliran 1 atau V1 akan lebih kecil daripada aliran pada V2. Karena tabung atau aliran pipa mendatar, maka harga Rho GH pada setiap tempat selalu sama atau konstan, sehingga persamaan menjadi V1 tambah setengah V1 kuadrat kali Rho 1 sama dengan V2 tambah setengah kali V2 kuadrat kali Rho 2. Karena V1 lebih kecil dari V2, maka didapat bahwa P1 lebih besar dari P2. Dari persamaan di atas, maka jika diaplikasikan ke karburator, maka campuran udara dan bahan bakar mengalir melalui suatu tabung atau pipa pemancar yang luas. Penampangnya menyempit, maka kecepatannya bertambah, sedangkan tekanan akan turun. Prinsip ini dipakai oleh karburator guna mengangkat bensin dari ruang pelampung yang tekanannya lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja penerapan hukum Bernoulli pada karburator. Karburator akan mulai bekerja pada saat mesin kendaraan mulai dihidupkan. Udara akan melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Hal ini menyebabkan bensin mulai masuk ke dalam intake manifold dikarenakan adanya tekanan di dalam intake manifold lebih kecil daripada di dalam ruang penampung bensin.
yang berada di dalam karburator. Di dalam intake manifold terdapat udara yang bergerak dengan bebas. Hal ini terjadi dikarenakan tarikan RPM pada kendaraan yang menyebabkan terjadinya pembukaan katup throttle karburator. Apabila RPM yang diberikan tinggi, maka semakin besar pembukaan katup dan bahan bakar yang disemprotkan, dan sebaliknya. Sehingga bahan bakar dapat terkontrol akibat adanya tekanan atmosfer yang diberikan dari pembukaan katup throttle. Sekian hasil video dari penelitian kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.